Oke, pernahkah kalian terserang flu atau influenza? Influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus tersebut menyerang saluran pernapasan, khususnya kelenjar mukosa di dalam rongga hidung. Nah, ketika seorang terserang influenza, penderita akan sering bersin, hidungnya yang sering mengeluarkan lendir, demam, dan tubuh terasa sakit. Ya. Jadi, apakah sebenarnya virus itu? Dan bagaimanakah ciri-ciri virus tersebut? Dan mengapa virus dapat menyebabkan penyakit? Adakah virus yang menguntungkan? Nah, untuk mengetahui semua jawaban tersebut, kita akan pelajari secara seksama dalam memahami materi pada bab virus secara lebih mendalam. Jadi pada pertemuan pembelajaran daring biologi kali ini, kita akan mempelajari tentang virus. Simak penjelasannya. Jadi pada bab atau unit tentang virus ini, saya akan bagi menjadi beberapa pertemuan. Di kesempatan awal ini, kita akan bahas topik mengenai ada sejarah penemuan virus, kemudian ada struktur virus, dan sifat atau ciri virus. Jadi tujuan pembelajaran yang perlu kalian kuasai setelah mempelajari tentang topik kali ini adalah tentunya untuk sejarah penemuan virus, kalian mampu untuk menjelaskan tentang sejarah penemuan virus. Kemudian yang kedua, kalian mampu untuk menggambarkan struktur dari virus beserta bagian-bagiannya. Dan yang ketiga, kalian mampu menyebutkan sifat atau ciri dari virus. Jadi setelah mengikuti pembelajaran pada topik kali ini, kalian mampu menguasai ketiga hal yang sudah disebutkan tadi. Kita masuk pada pembahasan masing-masing dari topik. Nah, kita awali dengan materi sejarah penemuan virus. Kata virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang berarti racun. Nah, kata ini merujuk pada banyaknya penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia yang disebabkan oleh virus ya. Nah, sejarahnya kita bahas pelan-pelan ya. Sejarah penemuan virus diawali oleh Adolf Meyer pada tahun 1883, yaitu seorang ilmuwan dari Jerman sedang meneliti penyebab penyakit pada daun tembakau yang ditandai dengan adanya bercak-bercak ya. Meyer menemukan bahwa penyakit tersebut dapat ditularkan dari satu tanaman ke tanaman lain dengan cara menyemprotkan getah yang diekstraksikan dari tanaman yang sakit ke tanaman yang sehat. Nah, Meyer menduga bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil ya. Jadi itu dugaan dari Adolf Meyer setelah melakukan suatu percobaan. Kemudian dugaan ini itu dicoba oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 ya. Diuji oleh Dmitri Ivanovsky dengan menyaring ekstrak daun tembakau yang terinfeksi melalui saringan yang terbuat dari porselin ya. Kemudian getah hasil saringan tersebut itu dioleskan atau disemprotkan lah, di beberapa rujukan beda ya, ada yang menyebutkan dioleskan, ada juga yang disebutkan semprotkan pada daun tembakau yang sehat, dan ternyata daun tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Nah, Ivanovsky menduga bahwa penyebab penyakit mosaik pada daun tembakau itu adalah bakteri yang berukuran sangat kecil karena masih dapat melewati saringan. Dilanjutkan oleh ilmuwan yang bernama Martinus Beijerinck pada tahun 1898. Beijerinck ini adalah seorang ahli botani berkebangsaan Belanda yang melakukan percobaan berdasarkan penemuan Ivanovsky. Ia melakukan percobaan dengan mengoleskan getah yang telah disaring tersebut ke daun tembakau yang sehat ya. Di sini dilihat gambarnya ya. Bedanya kalau tadi Ivanovsky itu ya satu percobaan, tapi kalau untuk Martinus Beijerinck ini itu diulang lagi ya. Nanti dijelaskan ya.
Kemudian ia melakukan percobaan dengan mengoleskan atau mensemprotkan getah yang telah disaring tersebut ke daun tembakau yang sehat. Nah, setelah tanaman yang sehat tersebut menderita penyakit mosaik, ia menggunakan getah dari tanaman yang barusan sakit terkena mosaik untuk diinfeksikan ke tanaman yang lain. Nah, hal tersebut ternyata menunjukkan bahwa penyebab infeksi yang ada di dalam getah yang telah disaring tersebut dapat bereproduksi ya, karena biarpun berapa kali pindah diambil dari tanaman yang berbeda pun ternyata masih bisa menginfeksi ya, karena kemampuannya dalam menimbulkan penyakit tidak berkurang setelah beberapa kali ditransfer dari satu tanaman ke tanaman yang lain ya, dari tanaman A digambar kemudian diambil diinfeksikan ke tanaman B, tanaman B sakit, kemudian diinfeksikan lagi ke tanaman C, ternyata tanaman C juga sakit ya. Jadi kemampuan dari organisme ini mampu untuk bereproduksi ya. Dan di sini Benjeri kemudian membayangkan suatu partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri ya, karena kemampuannya yang unik ya dan berbeda daripada bakteri. Nah, kemudian pada tahun berikutnya yaitu 1935 ada ilmuwan Amerika yaitu Wendell M. Stanley berhasil mengisolasi dan mengkristalkan partikel penginfeksi pada tanaman tembakau tersebut ya. Ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada daun tembakau itu adalah virus, dan Stanley memberikan nama pada virus tersebut adalah dengan nama mosaik tembakau ya, atau lebih kita kenal istilah ilmiahnya adalah tobacco mosaic virus. Nah, jika kristal virus tersebut dilarutkan dan larutannya dioleskan atau disemprotkan pada permukaan daun tembakau yang sehat, maka daun tersebut akan terserang mosaik juga. Nah, itu ya yang akhirnya ditemukan oleh Wendell M. Stanley ya, istilah virus dari yang menyerang tembakau tadi yang telah sebelumnya diteliti atau diuji coba oleh beberapa ilmuwan. Nah, kemudian disitulah awal munculnya istilah dari virus. Itu singkatnya ya mengenai bagaimana sejarah virus ini ya. Jika sudah paham, kita lanjut pada topik berikutnya, yaitu tentang struktur dan sifat virus ya. Jadi kalian bisa ulang dulu yang ini jika belum paham. Mengenai struktur tubuh virus ya. Nah, virus merupakan organisme yang berukuran sangat kecil ya, atau memiliki ukuran berkisar 10 nanometer sampai 300 nanometer. Nah, ukuran virus lebih kecil daripada bakteri yang terkecil ya. Oleh karena itu, virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Maksudnya ya ketika digunakan penyaring bakteri, virus tetap lolos ya, seperti yang dilakukan tadi oleh Panofsky yang menggunakan saringan bakteri. Ternyata bukan bakteri yang menyebabkan penyakit tobacco mosaic virus tadi ya. Kemudian virus yang terkecil itu mempunyai diameter hanya 20 nanometer ya, lebih kecil daripada ribosom. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil, virus tidak dapat diamati dengan mikroskop cahaya ya. Virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron ya, yang lebih canggih daripada yang ada di sekolah-sekolah gitu, yang mikroskop cahaya pada umumnya. Nah, kalian bisa juga lihat perbandingannya dari gambar yang sudah ditampilkan gitu. Kemudian, struktur tubuh virus ini hanya terdiri atas bahan inti asam nukleat, yaitu deoksiribonukleik acid atau DNA, dan RNA atau ribonukleik acid. Nah, itu kemungkinan ada inti asam nukleatnya ya, ada 2. Dan kemudian bahan tersebut itu terbungkus di dalam suatu lapisan pelindung yang tersusun atas molekul protein yang disebut dengan kapsid ya. Jadi pelindung dari susunan yang ada di dalam virus itu yaitu inti asam nukleat dilindungi oleh yang namanya kapsid. Nah, setiap subunit protein yang menyusun kapsid itu disebut dengan kapsomer.
Nah, kapsid ini bentuknya bermacam-macam ya. Dapat berbentuk batang atau helix, kemudian polihedral atau bentuk yang lebih kompleks. Itu bisa dilihat pada gambar ya. Nah, kapsid yang paling kompleks itu ditemukan pada bakteriofage atau bisa juga disingkat dengan fage aja ya. Kalian bisa sebutkan yang enak aja ya. Nah, fage ini berarti pemakan atau perusak ya. Jadi ingat ya kata-katanya. Nah, bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri ya. Sesuai namanya ada bakteriofage. Nah, virus yang menginfeksi bakteri. Misalnya bakteri Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia. Nah, virus ini berbentuk seperti huruf T. Nah, kapsidnya memiliki kepala yang menyelubungi DNA. Bagian-bagian yang melekat pada kepala adalah bagian ekor protein dengan serabut-serabutnya. Jadi bisa dilihat pada gambar, serabut-serabutnya itu digunakan virus ini untuk menempel pada dinding sel bakteri. Nah, struktur tubuh bakteriofage ini dapat dilihat pada gambar ya. Di sini ada bagian berupa susunan kepala, kemudian ada istilah leher, selubung ekor, dan ada serabut ekor ya. Nah, di kapsidnya ini kan virus tampak memiliki DNA saja. Biasanya virus mengandung salah satu jenis asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA, dan tidak pernah memiliki kombinasi keduanya ya. Ini menurut rujukan yang saya pakai. Nah, asam nukleat ini berfungsi sebagai bahan genetik gen yang berisi kode-kode pembawa sifat dari si virus tersebut. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan struktur tubuh dari virus. Selanjutnya kita akan singgung tentang sifat dari virus. Sifat virus atau ya bisa juga diistilahkan dengan ciri virus, yaitu virus adalah parasit berukuran mikroskopik yang hanya dapat hidup pada sel organisme biologis ya. Setiap jenis virus itu hanya dapat menginfeksi dan parasit pada jenis sel inang tertentu. Di mana jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus ini disebut sebagai kisaran inang ya. Jadi diingat-ingat istilahnya ya. Ini sifatnya ya. Nah, beberapa virus itu memiliki kisaran inang yang sangat sempit sehingga hanya dapat menginfeksi satu spesies saja. Misalnya bakteriofage tadi yang hanya menyerang bakteri. Pada kasus lain, beberapa virus ini memiliki kisaran inang yang cukup luas sehingga dapat menginfeksi beberapa spesies. Misalnya virus flu burung yang pernah viral di Indonesia itu dapat menginfeksi beberapa spesies mamalia seperti anjing, rubah, dan bahkan kasusnya di manusia pun ada ya kena gitu. Itu contoh dari kisaran inangnya. Nah, jadi lanjut, sifat dari virus itu hanya dapat berkembang biak atau bereplikasi pada sel yang hidup. Misalnya sel-sel pada embrio, sel-sel pada jaringan hewan, dan sel-sel pada jaringan tumbuhan. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membentuk bagian tubuh virus baru itu berasal dari sitoplasma sel yang diinfeksi. Dan hal lain yang merupakan sifat dari virus adalah dapat mengkristalkan diri. Nah, kristal virus tersebut tidak dapat dibiarkan pada media yang berisi nutrisi di dalam tabung reaksi atau cawang Petri seperti bakteri ya. Nah, namun saat kristal virus tersebut bertemu dengan sel hidup yang sesuai, virus tersebut akan hidup kembali ya. Dengan demikian, virus tersebut hanya dapat bereproduksi dan melaksanakan aktivitas hidupnya di dalam sel hidup ya yang diinfeksi ya, atau di dalam jaringan hidup inang yang diinfeksinya. Nah, jika virus berada di luar sel inangnya, maka virus tidak dapat melakukan aktivitas hidupnya. Namun, virus tersebut masih dapat menginfeksi sel. Ya. Virus yang berada di dalam sel ini akan mengontrol dan mengendalikan aktivitas sel inang yang diinfeksinya.
Namun dalam hal ini ahli biologi masih belum mengetahui secara pasti atau jelas ya bagaimana proses tersebut dapat terjadi, karena mengingat virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme dan tidak memiliki ribosom untuk membuat proteinnya sendiri. Oke, jadi itu beberapa sifat atau ciri virus. Kalau kalian pahami secara menyeluruh, kalian bisa menentukan poin-poin penting dari sifat atau ciri virus tersebut ya, yang sudah tadi saya jelaskan seperti itu. Nah, baik, itu secara singkat ya untuk materi pada pertemuan pertama ini. Mungkin segini dulu ya, kita akan lanjut pada pembahasan lain mengenai unit virus ini. Jadi sampai jumpa pada postingan berikutnya. Terima kasih karena telah menonton. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.